Namun yang akan kita bahas insyaallah taala berkaitan tentang masalah ilmu syar'i. Kita mungkin banyak menuntut ilmu dari berbagai asatizah. Namun, pernahkah kita memahami apa yang dimaksud dengan ilmu syar'i? Jika kita tidak memahami ilmu syar'i tersebut atau kita tidak paham, bisa jadi ada masanya dia akan tinggalkan majelis ilmu. Karena bagi dia biasa-biasa saja. Ya, maka agar menuntut ilmu ini bukanlah sebuah hal yang sifatnya biasa-biasa saja, maka ilmu syar'i ini pun yang di dalamnya adalah ada proses menuntut ilmu, itu pun harus diilmui. Apa sih ilmu syar'i? Kita sering mendengar, ayo kita menuntut ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu adalah ilmu yang akan mengantarkan kita ke surga Allah. Namun, banyak orang menyandarkan sesuatu kepada Islam, di kemudian hari dikatakan, itu pun ilmu syar'i. Agar kita tidak salah dalam masalah ini, maka perlulah bagi kita untuk kembali mengkaji apa yang dimaksud dengan ilmu syar'i, keutamaannya dan ahlinya. Karena secara fakta, seseorang yang tidak mengerti ilmu syar'i, dia bisa membunuh orang. Atau dia malah terbunuh, sebagaimana yang pernah saya sampaikan. Dia bisa terbunuh, sebagaimana yang antum ketahui, kisah pembunuhan 99 jiwa seorang pemuda yang membunuh 99 jiwa, dan dia ingin taubat. Namun dia mendatangi seorang ahli ibadah, namun bukan ahli ilmu. Padahal ibadah itu harus ditegakkan di atas al-ilmu. Karena kita tidak beribadah kepada Allah dengan kejahilan ataupun dengan kebodohan. Dia menceritakan permasalahannya. Dan dia minta petunjuk, apakah saya ini bisa taubat. Saya ingin perbaiki diri. Bahasa sekarang hijrah. Karena hijrah itu ada 3. Hijrah berkaitan dengan tempat, yang itu tentu tidak bisa kita lakukan karena kita hidup di negeri yang memungkinkan kita untuk mengamalkan Islam. Masa kita pindah ke negeri orang kafir, kan? Yang kedua, hijrah al-amal, dari yang melakukan kesalahan menjadi perbaikan, jatuh dalam kesyirikan ke arah tauhid, jatuh dalam bid'ah ke arah sunnah. Nah, ini yang dia inginkan. Saya ini ingin perbaiki diri. Apa masalahnya? Saya telah membunuh 99. Ini besar sekali katanya kan. Ini gak ada taubat. La taubat alaka. Engkau gak diterima taubat. Besar kali kesalahan. Akhirnya si pemuda ini pun membunuh yang berfatwa tersebut, genaplah 100. Taulah kita di sini bagaimana ilmu itu bisa membunuh diri. Atau kisah yang pernah kita katakan, dia malah membunuh orang lain dalam sebuah hadis yang tadi hadis sahih Bukhari, dan ini dalam hadis yakni Abu Daud. Sekelompok sahabat yang keluar, kemudian salah seorang dalam satu ekspedisi, salah seorang kepalanya terluka. Dan Allah takdirkan malamnya dia mimpi basah. Subuhnya harus mandi, atau istilah kita harus bersuci hadas besar. Dan dia tidak kuat untuk mandi. Dia minta pendapat kepada sahabat-sahabatnya yang kebetulan bukan ahli ilmu, namun berani berfatwa, apakah saya harus mandi? Ya, engkau harus mandi. Akhirnya dia mandi, meninggal. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
qataluhu wa qatalahumullah. Sungguh mereka telah membunuh orang itu. Semoga Allah membinasakan mereka semua. Kisah pertama dia berfatwa tanpa ilmu, dia terbunuh. Kisah kedua dia berfatwa tanpa ilmu, orang lain terbunuh. Intinya orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, potensi dia sangat besar dalam kesalahan. Lalu ada istilah tiba-tiba, ayo kita menuntut ilmu syar'i. Kajian bahasanya kan gitu. Pernahkah kita bertanya apa yang dimaksud dengan ilmu syar'i? Mungkin sebagian kita mendapat yakni informasi ilmu syar'i. Tapi tidak ada salahnya kita kembali mengulang, mengkaji apa yang dimaksud dengan ilmu syar'i. Agar tatkala kita menuntut ilmu itu, kita tahu tatkala ada orang berbicara di hadapan kita, kita tahu yang disampaikannya ilmu atau lawak-lawak, ilmu atau bukan. Seandainya pun dia serius, bisa jadi yang disampaikannya bukan ilmu, tetapi bid'ah dan kemungkaran, kesyirikan. Sehingga kita tidak ke majelis itu. Karena ini masalah kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Hidup. Kalau mau remedial, bahasa sekolah, remedial, perbaikan nilai, perbaikan itu hanya ada di dunia. Tidak ada di akhirat. Tetapi mayoritas penyesalan itu ada di akhirat. Ya. Kalau mau menyesal sekarang, jangan nanti. Meskipun nanti pasti ada penyesalan. Apa yang dimaksud dengan ilmu syar'i? Ilmu syar'i itu adalah ilmu ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda. Satu ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya berupa penjelasan-penjelasan dan petunjuk. Itulah ilmu syar'i. Ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu pun seluruh Rasul tidak diutus untuk menjelaskan teknologi. Berarti ilmu teknologi bukan ilmu syar'i. Dipahami, ya? Berarti apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya berupa penjelasan-penjelasan, berupa petunjuk. Maka kalau kita ingin mendapatkan penjelasan, mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, maka harus melalui ilmu syar'i. Hidayah bagaimana? Hidayah yang sampai kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wal ilmu alladhi fihi al-madhu was-sana'u huwa ilmu syar'i. Dan ilmu yang di dalamnya ada pujian, ya. Ada pujian, yang dipuji itu adalah ilmu syar'i. Jadi tahulah kita seluruh ilmu, seluruh anjuran menuntut ilmu di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis yang merupakan panduan orang muslim. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihi ma kitaballahi wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua urusan yang kalian tidak akan tersesat selamanya, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, tahulah kita bahwasanya semua anjuran yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah dalam hal menuntut ilmu, yang dimaksudkan di sini adalah ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Ilmu dunia kita tidak dibebani dengannya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang mengenai kita dalam hidup ini, ya. Saya lebih spesifikkan lagi. Sering saya ingatkan ini, tapi nggak apa-apa untuk mengulang, ya. Yang mengenai kita di dunia ini kan ada dua. Ada dua. Sesuatu yang di luar kemampuan kita, seperti penyakit, bencana, kenapa kita laki-laki, kenapa ini belakang perempuan, kenapa kita lahir di Indonesia, dan segala macam. Yang kedua adalah kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita, berupa sholat, menuntut ilmu, dan lain sebagainya, yang mungkin kita lakukan. Wilayah pertama, itu kita nggak ditanya di akhirat. Kenapa engkau laki-laki? Kenapa sukumu suku Karo? Nggak ditanya di akhirat. Tenanglah kita udah. Yang kedua akan kita ditanya di akhirat, karena itu mampu kita lakukan. Kenapa engkau tidak menuntut ilmu?
Antum hadir di sini berarti antum mampu. Yang tidak hadir kemari bisa jadi mungkin ada uzur. Tapi kan ada juga yang memang nggak ada minat. Ya, maka salah kalau ada di negara kita ini ada penjurusan minat bakat, jurusan agama. Agama ini nggak dijurus-juruskan. Wajib bagi kita semua mempelajarinya. Wajib kita mempelajari. Suka atau tidak suka. Sudah? Baik. Ini dari sisi yang mengenai kita. Yang sifatnya ada yang kita mampu untuk melaksanakannya. Ada memang tidak. Nggak mungkin lah. Artinya, tatkala kita lahir di kota Medan misalnya, ya kita nggak ditanya di akhirat, kenapa lahir di kota Medan? Kita nggak bisa milih. Yang kedua adalah kita sepakat bahwasanya begitu kita lahir, kita ini orang jahil. Tidak mengerti apa-apa. Tidak mengerti apa. Berarti, nah sifat kejahilan kita itu meliputi dua bidang. Urusan agama dan urusan dunia. Kan begitu. Sudah? Adapun kejahilan kita tentang urusan dunia ini, kita nggak akan ditanya di akhirat. Kita tidak dibebani untuk pakar di situ. Enggak. Ya. Itu harus dipahami. Makanya, yakni sangat tercela sekali ada orang pakar dengan urusan dunia, tapi dia jahil dalam urusan akhirat, agama. Ya. Kalau dua-duanya bagus. Bagus misalnya dia ini tahu urusan dunia ini, lebih akhirat dia ngerti juga, ilmu agama juga ngerti. Tapi yang jelas adalah seandainya kita membiarkan diri kita tidak ngerti teknologi, nggak ditanya kita di akhirat. Kenapa nggak ngerti teknologi? Atas dasar itulah saya nggak ngerti komputer. Karena nggak ngerti komputer. Makanya saya kalau dalam bekerja, saya masukkan tim orang yang ahli komputer. Saya nggak ahli komputer. Dan tak ada minat saya mempelajari. Tak ada waktu lagi. Ya. Kalau saya butuh sesuatu hal, saya ajukan saja ke yang lebih atas dalam hal teknik pekerjaan, masukkan anggota yang ngerti komputer. Berapa gajinya? Gaji aja. Dan saya inginkan begini, 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 aku bisa melaksanakannya, akhirnya bisa, udah silakan. Tapi saya nggak perlu diteladani dalam masalah ini, dan pula antum nggak usah belajar komputer kan begitu misalnya. Ini perlu juga kan gitu, komputer tuh, ya, laptop. Artinya adalah nggak artinya kenapa kita tidak nggak ngerti memperbaiki sepeda motor? Nggak ditanya dia kira. Kan begitu. Itu kan asalnya memang kita lahir nggak ngerti tuh. Teknologi terus berkembang lagi malah. Sudah, nggak ditanya kita di akhirat. Karena kita nggak dibebani untuk mempelajari. Yang kedua adalah kejahilan kita terhadap sisi agama kita. Ini yang ditanya di akhirat. Jadi kita ini sebetulnya terbalik. Pakar urusan dunia, jahil dan urusan agama. Dia memperdalam suatu hal yang dia nggak akan ditanya di akhirat. Kemudian dia menyederhanakan sesuatu yang dia akan tanya di akhirat. Ini terbalik. Kita jangan gitu. Nggak ada masalah kita pakar urusan dunia, ngerti kita segala macam, boleh juga, nggak ada masalah. Ya. Nah, tapi kita jahil dalam urusan agama kita, ini potensi seseorang kekal di neraka. Sebagian ulama diriwayatkan disampaikan kepada kita itu sampai cara menghidupkan radio pun dia nggak ngerti. Di era radio masih ada. Gimana sih? Ya. Tetapi bukan berarti istilahnya adalah ya kalau begitu nggak usahlah kita ahli-ahli kali. Ya pelajari juga sebut apa yang kita butuhkan, hal-hal yang sederhana dari kehidupan ini. Ya, hal-hal masa untuk masang kompor saya nggak bisa kan susah juga. Ya, hal-hal yang sehari-hari memang kita ya di situ ya udah mina ngerti lah kan gitu. Ya, ya menghidupkan dispenser atau segala macam perbaiki sederhana itu minimal kita namanya kita hidup kan gitu. Namanya kita hidup, kita belum di akhirat ini. Cuma yang kita kritisi itu adalah kenapa kita pakar dalam urusan dunia yang kita nggak akan ditanya di akhirat tentangnya. Kemudian kita sederhana dalam memahami Islam ini yang kita akan ditanya tentangnya.
khususnya ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain, tentang akidah, tentang sholat ini tadi, tentang zakat, puasa, tentang rukun-rukun iman yang memang kita harus ahli, ngerti di situ. Nah, ya, wal ilmu, ilmu yang dipuji itu adalah ilmu syariat, ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya berupa Al-Quran dan hadis. Makanya saya katakan ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat. Ilmu itu adalah Allah berfirman, Rasulullah bersabda, sahabat berkata. Itu ilmu di dalam Islam. Ya. Qala Allah Ta'ala di dalam surat Az-Zumar ayat 9, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sudah? Ini jangan kita bawa ke urusan dunia. Ini yang berkaitan tentang ilmu syar'i. Saya katakan, saya ulangi. Seluruh pembicaraan kata ilmu di dalam Al-Quran dan hadis itu semua ilmu dunia, ilmu agama maksud saya. Ilmu agama. Jadi maksudnya di sini adalah tidak sama orang yang ngerti ilmu agama dengan yang tidak ngerti ilmu agama, nggak sama. Kalau ilmu dunia tidak ada masalah. Ilmu dunia ini begini. Ilmu yang yakni bisa dipelajari otodidak untuk mengolah dunia, yang ujung-ujungnya adalah untuk menopang kehidupan kita. Banyak orang yang tak ngerti bahasa Inggris, tak ngerti bahasa Indonesia, bahasa Karo yang dia ngerti, kampung-kampung sana itu, luas ladangnya. Rumah besar, mobil ada. Jodoh sawit ya, tenang dia. Sudah, ada profesor doktor, dia dosen, ngerti bahasa ini, bahasa itu, ekonominya masih sederhana. Jadi nggak ada kaitannya itu tentang masalah pengolahan dunia dengan rezeki. Tapi kalau ilmu syar'i ini bisa dideteksi dia ini penghuni surga atau tidak. Ya, kita bisa menghukumi, kan agama sudah jelas. Buktinya kita bisa menghukumi ini kesyirikan, ini bid'ah, kan jelas. Tapi kalau ilmu dunia tidak bisa kita deteksi kalau dia nanti begini akan jadi kaya raya. Nggak ada rumus seperti itu. Ya, nggak ada rumus. Bahkan ada nggak sekolah. Orang-orang tadi, tapi kalau sekolah udah urus aja dagang kita itu kan. Tapi nggak bisa duit aja. Ya, kan begitu dia. Ya, itu pola pikir orang lama. Ya, kalau sekarang itu nggak ada masalah kita menuntut ilmu segala macam. Ya, namun bagaimana yang saya sebutkan kepada kita semua, dan ini pendapat pribadi. Seseorang belajar atau kuliah umum itu karena dia milik profesi. Atau kata orang, Anda mendapatkan gelar sarjana itu hanya menunjukkan Anda itu pernah kuliah, bukan berarti Anda punya ilmu. Ya. Atau tatkala Anda kuliah, Anda menuntut ilmu dunia, itu karena memang Anda mau milih profesi. Kan gitu. Ya, mau jadi dokter ya harus kuliah lah. Mana bisa pula itu gelar sarjana. Harus ada izinnya. Jadi insinyur harus ada izinnya, kan begitu. Arsitek kan harus punya izin. Itu kira-kira pemahaman sederhana, ya, supaya jangan kita yakni salah yakni dalam menyikapi masalah ilmu ini. Ya, orang tua ini kan terkadang kita nih orang tua, kalau kita tidak ngaji ya, pasti yang didorong itu anaknya itu harus ngerti bahasa ini lah, bahasa Inggris lah, bahasa Mandarin barangkali sekarang, bahasa Prancis, kemudian engkau harus begini-begini supaya masa depanmu gemilang. Kan? Kita tahu agama pun kita di tempat kita secara kurikulum cuma 2 jam ya, 2 jam sepekan. Secara kurikulum nasional 2 jam sepekan. Apa yang didapatkan kalau hanya yakni mengandalkan 2 jam sepekan? Itu pun tahap apa nanti diajarkan kan begitu. Ya. Cara mengajarkan orang kan beda-beda. Nah, itu maksud saya ini agar kita jangan salah menyikapi, karena bagaimanapun setiap hari jatah hidup kita berkurang. Dan keahlian kita dengan urusan dunia ini, kita nggak ngerti urusan dunia ini, kita nggak ditanya di akhir, kenapa kita jahil di situ, nggak ditanya itu. Ya. Nah. Wa qala Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya,
Allah pahamkan dia urusan agama. Allah pahamkan urusan agama. Tidak dikatakan urusan dunia. Agama. Orang yang Allah tidak inginkan kebaikan untuknya, dia nggak akan paham agama. Terlepas apa profesi kita. Apakah kita ngerti bagaimana sholat yang benar. Tahu kita beribadah dengan benar. Apapun profesi kita. Masalah ilmu kan lebih berkurang. Ya. Sudah, berarti Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Termasuk tatkala antum hadir kajian ilmu dengan niat yang baik untuk mengetahui kebenaran agar bisa beribadah. Itu adalah Allah inginkan kebaikan kepada kita. Ya. Dan hadis ini bukan untuk orang tertentu. Hadis ini adalah seluruh kaum muslimin yang Allah pahamkan di urusan agama. Sesederhana apapun yang dia pahami. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinar wala dirham. Inna mawarrasu al-ilma, faman akhadahu akhadha bihadzin wahid." Sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham. Dirham perak, dinar emas. Intinya harta. Tetapi para nabi mewariskan ilmu. Kita tahu seluruh nabi diutus bukan untuk menjelaskan teknologi. Berarti ilmu di sini maksudnya ilmu syar'i. Barang siapa yang mengambilnya, menjaganya, mengamalkannya, mendakwahkannya, akhadha bihadzin wafir, maka telah sempurnalah pengambilannya. Itu ilmu. Ya, makanya di sini kita lihat bagaimana pujian dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam bagi orang yang mengambil warisan para nabi. Salah satu nabi kita Muhammad SAW, nabi terakhir, manusia terbaik, penghulu para nabi, pemimpin para nabi, penghulu para nabi di dunia dan di akhirat. Di dunia kita tahu peristiwa Mi'raj, Isra Mi'raj. Rasulullah itu salat, para nabi itu salat, yang menjadi imamnya Nabi kita alaihi salatu wasallam. Menunjukkan keutamaan Nabi kita. Di akhirat, antum ingat kisah tatkala kita tatkala disebutkan dalam hadis manusia mendatangi Adam alaihi salam untuk minta syafaat karena nggak kuat lagi di mahsyar. Kita panas, sekarang aja sudah ngeri. Saya lihat akhirnya mulai panas lagi. Ya. Nggak kuat. Ya, mahsyar itu luar biasa. Didekatkan matahari. Ya, manusia nggak kuat. Padahal kita dilahirkan, bahkan kita dibangkitkan dalam keadaan haus. Bangkit itu dalam keadaan haus. Kita dibangkitkan dalam keadaan haus. Kita ingin segera dihitung amal, dihisap sampai orang kafir begitu. Ya, dia pikir kalau memang ke neraka sajalah, kata saya nggak kuat. Jadi dia nggak tahu bahwa neraka lebih mengerikan lagi. Datang Nabi Adam, Nabi Adam ya'tazir. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa begitu. Yang mampu melakukannya hanya Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, penghulunya para nabi. Pertanyaannya, apa yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW setelah Rasulullah wafat? Tidak ada yang dari sisi harta. Apa yang diwarisi oleh Fatimah radhiyallahu taala? Rasulullah tidak meninggalkan apa-apa. Apa yang ditinggalkan malah untuk kaum muslimin. Apa rupanya? Yang dilihat pun juga enggak ada ditinggalkan. Rasul tidak meninggalkan harta. Tapi Rasulullah meninggalkan ilmu Al-Quran. Hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di mulutnya, di dada-dada para sahabat. Di era itu kan belum dicatatkan secara resmi. Ya, atau secara yakni menyatu maksud saya. Secara menyendiri. Barang siapa yang mengambil itu, mempelajari, mengamalkannya, mendakwahkannya, maka sungguh dia telah mengambil perkara yang sangat sempurna. Karena ilmu dunia tak pernah sempurna. Teknologi terus berganti. Kurikulum kita, wajar saja terkadang mungkin barangkali analisis kenapa tiap ganti menteri ganti kurikulum kata. Itu bisa jadi karena analisis perkembangan zaman yang nggak memungkinkan lagi kurikulum lama. Ya, kurikulum dulu mungkin 80 platina dipelajari kalau STM. Sekarang cari platina pun susah. Kan gitu. Mobilnya masih ada. Yang pakai platina masih banyak kan gitu. Ya. Kira-kira begitu, ya. Wa minal ma'lum annalladzi warrasahu al-anbiya'u innama huwa ilmu syariah. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya yang diwariskan para nabi adalah ilmu syariat. Wa ma'a hadza fanahnu
la nunkiru an yakuna lil ulumil ukhra faidah. Meskipun demikian, kita tidak mengingkari bahwasanya ilmu yang lain selain ilmu syar'i tidak ada faedahnya. Kita tidak mengatakan seperti itu. Ya, tidak mengatakan seperti itu. Berarti gak usah belajar ya Ustaz ya. Kita tidak mengatakan seperti itu. Ya. Walakinnaha, akan tetapi faidatun dzatu haddain. Faedah yang memiliki batasan. Ilmu-ilmu dunia itu yang banyak jurusan-jurusan itu, bahkan di bangku sekolah saja, kalau dia bukan sekolah agama, agama kan cuma 2 jam ya. Materinya sangat banyak itu. Ada matematika, ini segala macam, bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris, kemudian prakarya, banyaklah modelnya. Ini semua bukan gak ada manfaatnya. Cuma manfaatnya itu terbatasi. Kapan? Kan begitu. In a'anat ala ta'atillah wa ala nasri dinillah wa antafa'a biha ibadullah kanat khairan wa maslahah. Kapan ilmu dunia itu bermanfaat? Kapan ilmu yang dipelajari negeri kita ini atau kaum kita itu sampai akhir hayatnya? Yang ibaratnya ini mayoritas yang dipelajari kan begitu. Karena dipisahkan urusan agama masing-masing lagi kan begitu. Kan gitu. Kapan dia bermanfaat? Sekarang ini kita mempelajari sesuatu dari tinjauan syar'inya. Jadi di sini tinjauan syar'i bukan gak ada manfaatnya. Ada manfaatnya, tapi kapan? Yaitu apabila ilmu tersebut membantu kita untuk taat kepada Allah. Sarana. Dia hanya sebatas sarana. Membantu kita taat kepada Allah. Contoh, ada sepeda motor. Seharusnya makin cepat ke masjid. Dulu mungkin ada alasan berjalan. Dapatlah dia sepeda motor. Sama juga sebetulnya kan gitu. Berarti kan belum tepat kan. Intinya adalah yakni keadaan sepeda motor membuat kita taat. Itu maksudnya. Bukan keadaan sepeda motor malah dia jadi maling. Dulu nggak mungkin orang pakai sepeda kan ya. Mungkin jambret dulu lari. Kan gitu. Sekarang dipakai sarana untuk kalau seperti itu nggak ada manfaatnya. Ya. Kerja dia di bengkel, perbaikinya sepeda motornya, supaya apa? Supaya nanti saya bisa kajian, supaya nanti saya ini ada daurah pula, nanti saya hadir begini, supaya baguslah sepeda motor ini. Atau misalnya, yakni mau daurah jauh, kajian doa, servis dulu mobil, servis ya, kan gitu. Nah ini kalau untuk mendapat ketaatan akan menjadi pahala. Tetapi dia servis sepeda motor segala macam supaya kencang pas jambret, nah ini bermasalah. Dan ini banyak. Ya. Kemudian wa ala nasri dinillah. Ilmu dunia ini menolong agama Allah. Ya. Maka harus kita lihat apakah sudah. Nah, ini menolong agama Allah nih. Ya, nih, teknologi yang sekarang ini. Ini menolong Allah. Kan begitu dia. Jadi bermanfaat. Ya. Nah, wantafa'a biha ibadullah. Dan hamba-hamba Allah bermanfaat, dapat mengambil manfaat. Seperti keberadaan YouTube. YouTube itu ada plus minusnya. Nah, kalau dilemparkan kajian para ulama segala macam, ada orang tidak ngasih manfaat, maka pencipta YouTube kalau dia muslim dapat pahala dari situ. Terlepas nanti ada orang yang mengotak-ngatiknya itu lain. Ya. Nah. Maka apabila ilmu dunia ini membantu dirinya untuk taat kepada Allah, ilmu dunia ini dipergunakan untuk menolong agama Allah, hamba Allah ini mengambil manfaat darinya, maka itu adalah sebuah kebaikan dan maslahat. Ya, sebuah kebaikan dan maslahat. Wa ala kulli hal, ya, dan bagaimanapun, fal ilmu alladhi warada as-sana'u fihi wa ala talibihi huwa fiqhu kitabillah wa sunnati rasulillah. Ilmu yang datang pujian di dalamnya dan datang pujian kepada orang yang mempelajarinya. Itu adalah ilmu tentang kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Itu yang dipuji kita di sini. Alhamdulillah. Ini dapat pujian. Ya. Nah. Adapun selainnya, jika ilmu tersebut, selainnya maksudnya selain ilmu syar'i, jika sebagai sarana untuk kebaikan, maka dia kebaikan. Jika sebagai sarana kejelekan, maka dia jelek. Adapun
Jika dia sebagai bukan sarana kejelekan dan bukan juga sarana kebaikan, maka ini namanya buang-buang waktu. Ditanya di akhirat. Ilmu dunia, jika dia memberikan kebaikan tadi, maka dia sebuah kebaikan. Jika malah ilmu dunia ini membuat kejelekan, yang dia pelajari buat jelek, maka sebuah kejelekan. Sekarang ada orang mempelajari ilmu, menghabiskan waktu itu apa? Enggak apa-apa. Nanti saya supaya tahu aja lah kan gitu kan. Ini ngabis-ngabisin waktu namanya. Ditanya dia tidak. Malah jadi kerjaan. Ya. Ini namanya ilmu yang menghabis-habis waktu. Makanya ilmu dunia ini kita pelajari karena mau ada keperluan kita di situ untuk tiga itu tadi. Apa itu? Untuk membantu kita taat kepada Allah, untuk menolong agama ini, ya, memberikan manfaat kepada hamba. Barulah kita pelajari. Pilih dia. Misalnya ini sekarang ada orang ahli dalam komputer, ya supaya apa? Ini kayaknya bisa membantu kaum muslimin. Alhamdulillah. Ya. Nah, ya, seperti misalnya arsitek membangun masjid. Ya. Dan segala macam. Ya. Makanya dalam masalah ini dipilih mana yang memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Kalau tidak, pada hakikatnya adalah banyak hal yang sebetulnya ujung-ujungnya tak terpakai dalam kehidupan. Hatta untuk urusan dunia saja tak terpakai. Ya, banyak hal yang dipelajari, tetapi ujung-ujungnya dalam urusan dunia saja banyak yang tak terpakai. Ya. Kemudian ilmu itu memiliki keutamaan yang memiliki banyak keutamaan. Ilmu syar'i maksudnya. Ilmu syar'i memiliki banyak keutamaan. Tujuannya di sini adalah agar kita tahu, ya, bagaimana keagungan ilmu yang sedang saya tuntut. Kira-kira begitu, ya. Karena seseorang kalau dia tidak mengetahui apa manfaat dia mempelajari ilmu itu, maka dia akan yakni kurang semangat, ya. Atau bagi dia ini perkara-perkara yang biasa-biasa saja. Ya. Nah, inilah juga yang sering yakni perlu bagi seorang guru ataupun pendidik misalnya. Kalau banyak sekali materi-materi yang diajarkan sekolah, sebutkan manfaatnya ini untuk apa dipelajari. Hatta dalam ilmu yakni dunia yang memang itu kurikulum negara. Namanya sekolah formal harus dipelajari itu. Dan tatkala dia disebutkan matematika, dia sebutkan kenapa harus belajar matematika. Agar mereka tahu kenapa mempelajari ini dan ilmu-ilmu yang lain, ya. Apa keutamaan ilmu syar'i? Annallaha yarfa'u ahlal ilmi fil akhirah wa fid dunya. Allah mengangkat, ya, derajat ahlul ilmi syar'i di akhirat dan di dunia. Adapun di akhirat, fa innallaha yarfa'uhum darajatin bihasabi ma qamu bihi min ad-da'wati ila Allah wal amali bima alimu. Adapun nanti di akhirat, Allah akan mengangkat derajat mereka sesuai dengan bagaimana mereka menegakkan agama ini berupa dakwah kepada Allah dan mengamalkannya. Apa yang mereka ketahui. Makanya surga itu 100 tingkat. 100 tingkat. Ya. Enggak sama nanti tingkatan surga seseorang. Ya, terjadinya perbedaan kedudukan seseorang. Tergantung bagaimana di dunia ini dalam mengamalkan ilmu syar'i, pengetahuannya terhadap ilmu syar'i. Tentu ulama-ulama rabbaniyun, ya kedudukannya tinggi. Para ulama, ya, nggak sama. Makanya nggak sama orang belajar dengan yang nggak sama orang yang mengerti dengan yang tidak, nggak sama. Ya, nggak sama. Adapun di dunia, Allah pun akan mengangkat derajatnya di antara hamba-hambanya sesuai dengan apa yang dia tegakkan dari agama ini berupa berdakwah kepada Allah dan mengamalkan apa yang dia ketahui. Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah mengangkat, ya, derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan derajat orang yang berilmu beberapa derajat. Di dunia enggak sama. Kita lihat bagaimana yakni datang ahlu ilmi, enggak sama. Penyambutan orang duduk di majelis datang para asatizah. Ya kan, yakni dari luar negeri atau dari asatizah kita yang dari Pulau Jawa misalnya, datang ke Medan yang kajian, dihormati, dihargai, orang duduk datang untuk mendengarkan ilmunya. Nggak sama dengan, mohon maaf,
orang yang bercocok tanam, ya, bercocok tanam, dia kemampuan ilmu syar'inya sederhana, kemudian dimuliakan orang, saya belum temukan. Ayo Pak, suruh duduk. Ayo Pak, disambut kajian-kajian. Siapa yang masuk? Enggak, jarang itu. Itu yang dimuliakan siapa? Yang ahli ilmu. Dipanggil, didengarkan. Kajiannya di YouTube, didengarkan orang. Dibedakan. Ya, enggak sama. Nah, keutamaan ilmu yang berikutnya adalah annahu irsun nabi. Ilmu syar'i ini adalah warisan nabi. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, innal anbiya lam yuwarrithu dinara wala dirhama, innama warrathul ilma, faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, menjaganya, mendakwahkannya, mengamalkannya, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sempurna. Agama ini sudah sempurna. Ya. Keutamaan ilmu yang lain, ilmu syar'i, annahu mimma yabqa lil insani ba'da mamatihi. Ilmu ini adalah ilmu yang kekal untuk manusia setelah dia meninggal. Nyawanya dia memang sudah meninggal, tetapi ilmu itu tetap abadi sampai dunia ini selesai. Kita di kajian yang tempat yang di Polonia, kita membahas kitab Riyadhus Shalihin. Siapa yang mengarang? Al-Imam An-Nawawi. Sudah meninggal atau masih hidup? Sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Ya, ilmunya masih kekal. Ya, dapat aliran pahala bukan dari Masjid Polonia saja, seluruh Indonesia, seluruh dunia. Ya, yang mengkajikan Riyadhus Shalihin disarah lagi. Kita hanya membacakannya itu sarahnya. Ya. Dijelaskan para ulama, Al-Imam An-Nawawi sudah tidak ada lagi rahimahullah, mengalir pahalanya. Ya. Ini ilmu. Ya. Sebagaimana di dalam hadis, idza matal abdu in qata amaluhu. Apabila kita meninggal, terputuslah amal. Bukankah kita di dunia ini butuh amal? Butuh amal. Dan di akhirat amal itu akan ditimbang. Apa yang mau ditimbang? Amal salah satunya. Ya. Illa min salasin. Terputus amalnya kecuali dari 3. Di mana yang ketiga ini kembali nanti intinya kepada ilmu. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Sedekah yang mengalirkan pahala. Ilmu adalah salah satu sedekah. Dan kita pikirkan harta saja. Kalau kita nggak memiliki harta yang mau disedekahkan, maka dari sisi ilmu. Dan sedekah tertinggi itu ilmu. Karena dia mendapatkan dari sebagai macam. Dan kemudian sedekah jariyah itu harus tahu kita apa sedekah jariyah. Harus lagi-lagi dengan ilmu. Sedekah yang mengalirkan pahalanya itu harus dengan ilmu. Salah satunya pelakunya itu ahli tauhid. Kalau tidak amalnya kan batal. Amalnya batal. Sudah, lagi-lagi untuk menjadi seorang ahli tauhid, dia harus belajar. Ya, karena orang jatuh dalam kesyirikan besar kan amalnya batal. Termasuk sedekahnya. Kalau lagi suruh mengalirkan pahala sedekah jariyah, dia sendiri pun jatuh dalam kesyirikan besar. Karena dia jatuh dalam kesyirikan yang besar karena dia tidak mengetahui kesyirikan. Yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang memberikan manfaat. Ilmu syar'i memberikan manfaat, memperbaiki keadaan manusia. Ya. As-sulhu khair, salah satu contoh misalnya. Rasulullah mengatakan as-sulhu khair, was-sulhu khair. Perdamaian itu baik. Itu ilmu. Ya. Ini saja kalau kita manfaatkan, tidak terjadi kekacauan. Tidak terjadi keributan. Contoh, ini jalan raya. Bisa jadi tiap hari ada orang maki-makian karena macet. Atau mungkin senggolan. Sudah, senggol yang rusak apa? Hanya mobil kan? Tetap, kemudian Allah mengatakan sulhu khair. Berdamai itu jauh lebih baik. Kalau Allah mengatakan baik, baiklah itu. Sudah. Berapa banyak orang yang tadi hanya mobil doang, kepalanya bisa lepas. Berantem dia pikir jalan sana. Padahal tadi kalau damai, bicara dengan baik-baik, gimana solusinya, kan gitu ya. Selesai. Allah mengatakan berdamai baik. Itu ilmu. Ya. Ada panduannya. Tetapi demikianlah hidup. Ya. Awaladin saleh. Anak yang soleh. Lagi-lagi butuh ilmu. Apa itu masuk dengan anak yang soleh? Anak ngerti ilmu.
Mana yang tahu ilmu syar'i? Kalau tidak dia pergi ke dukun, kemudian dia berdoa minta ampun sama kita. Doanya nggak diterima oleh Allah. Ya. Nah, bukankah ada dalam hadis yang sahih seseorang berdoa kepada Rabbul Alamin, doanya tidak dikabulkan. Kenapa? Datang dia acak-acakan, ya Allah begini. Kemudian tidak, kenapa? Makanannya haram, bajunya haram. Ya, bagaimana fa anna yustajabu lahu? Bagaimana mungkin dakwahnya itu dijawab oleh Allah? Dia minta ampun, ya Allah ampunilah dosa kedua orang tua. Misalnya, kemudian hidup penuh dengan riba. Kapan mau dijabah oleh Allah? Hidup dengan rentenir, membuka-bukakan uang dan segala macam dan gitu. Ilmu, ini anak soleh juga harus mengerti. Kapan dikatakan seorang anak soleh? Lagi-lagi ilmu di sini kuncinya. Ya, nah, ya meskipun nanti ini anak, kalau anak soleh ini bukan langsung anak sendiri pun nggak mesti seperti itu. Bisa jadi cucu-cucu juga. Ya, nah, baik, nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Bismillah, kita ambil sedikit lagi. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi yang berkaitan tentang keagungan ilmu syar'i. Yang berikutnya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuraghib ahadan an yaghbita ahadan ala syai'in minan ni'am illa ala ni'matain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengizinkan, kurang lebih berlaku hasad. Hasad itu berlaku haram dan itu diharamkan dalam Islam. Hasad, dengki itu diharamkan. Tetapi itu boleh untuk dua orang, yaitu talabul ilmi wal amal bihi. Yakni tidak boleh kita hasad terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain, Allah kepada manusia, kecuali dalam dua hal ini. Yang pertama adalah orang yang menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Karena ada juga memang orang yang menuntut ilmu syar'i tapi nggak diamalkan. Sebagai sebuah informasi saja. Dan ini banyak. Kita dulu menuntut ilmu atau kita dulu belajar semasa di Libya, itu banyak memang teman-teman itu masuk Libya, keluar Libya sama saja. Masuk dia membawa akidah Asy'ari, keluar pun nanti akidah Asy'ari juga. Padahal selama 6 atau 7, 6 atau 5 bahkan 4 atau 4 paling rendah menuntut ilmu di Libya itu nggak ada diajarkan dalamnya akidah Asy'ari. Ya, di semester 1 2 kita mempelajari kitab Qaulul Mufid. Syarah kitab Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid Ibnu Utsaimin. Diterjemahkan saya 2 jilid. Semester di tahun pertama 2 ya. Semester 1 2 3 4 kita belajar kitab Tauhid, Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid Ibnu Utsaimin. Ya, itu bagian dari sistem penulisan akidah yang berkaitan tentang tauhid ibadah. Lalu di semester akhir, semester tinggi, yakni 6 7 8 yakni 5 6 7 8 itu kita mempelajari syarah akidah Tahawiyah yang merupakan mujmal atau mufassal akidah yang di era klasik. Kan begitu, yang berkaitan tentang masalah firqah dan segala macam di situ. Nah, seharusnya orang yang mempelajari dua model penulisan kitab ini yang pernah ada sampai saat ini, begitu dia keluar dalam selesai studi, maka dia akan membawa akidah salafiyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun pada faktanya enggak. Ya. Setelah tamat kita masih ada grup komunikasi, nampaklah bahwasanya mereka terus berada di atas akidah mereka yang lama. Salah satunya adalah tatkala sebagian teman-teman itu tetap mempertahankan bahwasanya wali itu boleh dari kalangan orang gila. Saking cintanya dia kepada Rasul, kepada Allah katanya, maka dia gila. Maka kita tanya, nggak ada yang lebih cinta dari sahabat kepada Allah. Tidak ada yang lebih besar kecintaan manusia dari kalangan sahabat kepada Allah. Oleh karena itu Allah memuji mereka dalam Al-Quran, Rasulullah memuji mereka dalam sunnah. Dan tidak ada sahabat yang gila.
Ya, nah ini menunjukkan orang seperti ini nggak perlu dihasad, nggak dapat hidayah malah kan begitu. Apa pula kita hasad sama dia? Nggak dapat hidayah. Enggak. Tapi kalau ada orang kita lihat, kita iri bahasanya kan. Gitu. Saya perhatikan para asatidzah itu. Ya. Saya ini basicnya itu STM otomotif. Kalau di mana Saiful, Pak Saiful, dia akuntansi. Karena kami sama-sama tamat tahun 2002 di Raksana. Ya, kalau apa mungkin lain lagi di atas saya. Ya, saya juara umum di Raksana. Tetapi yang saya inginkan bukan masalah di Raksana ini. Ini kan latar belakang kita kan gitu. Ya, saya malah iri ya kepada para asatizah itu yang latar belakangnya itu umum mampu ngambil doktor di Madinah. Gak usah itu jauh-jauh lah yang di Indonesia. Ustaz Juna Aminur Bais. Itu kan relatif singkat dia menuntut ilmu. Ya. Bagaimana Allah berikan dia itu kemudahan, Allah berikan dia kan gitu. Saya iri kemampuan dia dalam masalah ekonomi, ya kan ekonomi segala macam ya. Ya meskipun ya kita juga memang karena nggak fokus di situ jurusan kita di dia kan gitu. Tetapi ini salah satu hal yang membuat kita kok bisa ya gitu. Memantik semangat untuk terus menggali keilmuan khazanah Islam. Pada saat ini Ustaz Ustaz Firanda ya Ustaz banyak para asatidzah yang memang bukan dari pesantren di awal, hanya kajian-kajian seperti ini. Akhirnya mereka kemudian melanjutkan studi. Saya tes tes Madinah nggak lewat. Saya pernah tes Madinah di kedutaan di atas agama nggak lewat. Qadarullah kan gitu. Nah ini makanya menjadi pemantik terus ya, dan diamalkan kan gitu. Dan kemudian mereka memiliki karya tulis. Alhamdulillah. Bekal tatkala wafat itu karya tulis akan terus mengalirkan pahala. Ya. Yang kedua yang kita itu bolehlah memperhatikannya dari sisi ini nikmatnya. Al-ghaniyu alladzi ja'ala ma'lahu khidmatan lil Islam. Orang kaya yang menjadikan hartanya itu untuk melayani Islam. Nah, ini bolehlah kita iri sama dia. Dia punya harta di segala macam. Bagaimana keadaan para sahabat terdahulu orang. Jadi mereka sholat, kami sholat, tapi mereka bersedekah, kami apa kan begitu, ya. Nah, sehingga Rasul memberikan bimbingan-bimbingan. Nah, dalam hal ini ya Ikhwan, bolehlah kita hasad untuk yang ini. Selebihnya gak usah pikirkan. Tapi kalau kita memikirkan orang kaya, kekayaannya, segala macam, toh dia tidak memberikan khidmat kepada Islam ini. Ya, nah, ini yang sering saya kritisi. Ya, seseorang itu jatuh dalam riba karena kurang cepat rasanya dapat mobil. Karena tangganya udah dapat mobil, ya kurang cepat rasanya punya rumah sendiri, kontrak kan gitu. Karena tangganya dia udah rumahnya udah renovasi lagi, dia belum punya lagi, kan gitu. Dia akhirnya jadi ambil jalan pintas haram, pasti dapat. Artinya pasti dapat itu adalah dalam artian diberikan kemudahan. Siapa yang mendapatkan hidayah Allah mudahkan. Siapa yang mendapatkan kesesatan juga Allah mudahkan. Ya. Nah, di sini hadisnya la hasada illa fisnataini. Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh hasad kecuali dua. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Seseorang yang Allah anugerahkan kepada dia harta, kemudian dia pergunakan, dia habiskan itu hartanya itu untuk al-haq. Kita lihat para masyayikh, para ahli yakni ya, ya, kita lihat bagaimana di Saudi lah kita. Saya kalau yang lihat Saudi kan gitu. Bukan enggak ada di yang lain. Juga kita banyak gitu. Dia cetak kitab, dia nih memberikan bantuan, bangun masjid ya di Indonesia rata-rata kan gitu ya. Banyak. Itu dari negara yang lain ya, dari Timur Tengah. Tempat kita ini banyak seperti itu. Nah, ini kita patut kita artinya bolehlah semangat kita ke arah sana untuk menggapai dunia ini nanti setelah itu kita membantu kaum muslimin. Cuma bisa nggak seperti itu? Tatkala Allah mudahkan, yakin nggak kita bahwasanya dengan pemilikan harta tersebut membuat kita malah menolak Islam atau malah takut mengeluarkannya? Coba antum analisis sendiri. Tatkala penghasilan kita sedikit, ya, bisa jadi akan mudah bersedekah.
Coba bayangkan atau pengalaman lah, saya tidak mengorek-ngorekkan gitu, tapi kita nilai diri sendiri masing-masing. Apakah semangat kita bersedekah di saat kita masih ekonomi sederhana sama dengan tatkala gaji kita sudah besar? Jawab sendiri ya, akan gitu kan. Kalau makin besar pendapatan, kan ini ya. Kenapa? Makin besar pendapatan, makin besar pula pengeluaran. Ya, itu memang rumusan seperti itu. Ya, hawa nafsu ini susah dikontrol. Mengontrol hawa nafsu itu dengan ilmu syar'i. Yang kedua, warajulun atahu Allahu hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang boleh kita hasad kepadanya seorang laki-laki yang Allah anugerahkan kepadanya ilmu, kemudian dia mengamalkannya dan dia mengajarkannya kepada manusia. Ya, nah, bolehlah kita hasad kepada mereka ini. Selebihnya gak usah pikirkan. Ya. Nikmati saja hidup ini. Apa yang Allah anugerahkan kepada kita, qanaah, puas, walhamdulillah. Karena kalau kita tidak memiliki sesuatu dari urusan dunia ini, kita tidak akan ditanya tentangnya di akhirat. Berikutnya keutamaan ilmu itu adalah ilmu syar'i, annal ilma nurun. Ilmu ini cahaya. Yastadhi'u bihil abdu, yang dengannya lah seorang hamba itu mengambil cahaya, ya. Fa ya'rifu kaifa ya'budu rabbah. Dan akhirnya dia tahu bagaimana menyembah Allah. Bukan masalah kita menyembah begitu saja, caranya pun harus benar. Wa kaifa yu'amilu ghairahu, dan bagaimana dia bermuamalah dengan yang selainnya. Fatakunu masiratuhu fi dzalika ala ilmin wa basirah. Sehingga perjalanan dia dalam masalah ini, peribadatan, muamalah dengan manusia, tegak di atas ilmu. Ya, menyikapinya dengan ilmu. Peribadatan kita dengan ilmu, enggak hanya sekedar ikut-ikutan. Di antaranya lagi, ikhwan, keagungan ilmu ini adalah annal alim nurun. Seorang alim yang mengerti ilmu syar'i ini adalah cahaya. Dia itu adalah cahaya. Yahtadi bihin nasu fi umuri dinihim wa dunyahum. Di mana manusia mengambil petunjuk dengannya dalam urusan dunia dan urusan agama, di urusan dunia mereka. Wala yakhfa ala katsirin minan nas. Ini saya sebutkan di awal tadi. Tidak tersembunyi kepada banyak manusia kissatul rajul alladhi min bani Israel, seorang laki-laki dari Bani Israel, qatala tis'an wa tis'ina nafsan. Dia membunuh 99 jiwa. Fasa'ala rajulan 'abidan hal lahu min taubah. Lalu dia tanya seorang ahli ibadah, apakah masih diterima taubatnya? Faka'annal 'abida ista'zamal amra. Seakan-akan seorang ahli ibadah tersebut tatkala menjawab pertanyaannya, pertanyaan yang ingin taubat ini, urusannya sangat besar sekali. Ini dosamu besar sekali. Ya, faqatalahu sa'ilu fa'atamma bihil mi'ah. Akhirnya yang bertanya, yang ingin taubat tadi, membunuhnya, genaplah 100. Dia bertanya malah nggak dapat solusi kan, udah genapkan aja 100. Ya, ini contoh ahli ibadah. Ya, summa dhahaba ila alim. Kemudian dia mendatangi seorang alim, fasalahu, dia ditanya, fa akhbarahu anna lahu taubah. Lalu disebutkan apakah dia masih memiliki taubat, wa annahu la syai'a yahulu bainahu wa baina taubah. Ya, fa akhbarahu anna lahu taubah. Orang alim tersebut mengatakan, masih engkau bisa taubat. Tidak ada yang menghalangi seseorang itu untuk taubat. Nah, summa dallahu ala baladin. Lalu ditunjukkan gimana caranya? Ditunjukkanlah kepada seorang laki-laki Bani Israel yang membunuh 100 jiwa ini untuk hijrah. Nah, ini hijrah. Hijrah, tadi saya ulangi. Hijrah itu ada 3. Hijrah satu dari hijrah tempat, hijrah berkaitan dengan amal, hijrah berkaitan dengan pelaku. Hijrah tempat ini, ya tentu kalau kita di sini ngapa lagi kita hijrah? Kajian di mana-mana bisa kita lakukan, sholat, azan di mana-mana kan, yang sholat yang tak ada. Ya, lain kalau di negeri Cina sana kan gitu, masjid saja pun diawasi. Ya, mau sholat saya pun susah. Hijrah lagi, nggak mampu kan gitu. Karena saya sudah cerita dengan kemudian kebetulan dulu satu asrama saya di Libya itu dari Uyghur. Dia menceritakan bagaimana kondisi di sana. Ya, jadi kita nggak sekedar berita-berita. Orang Uigurnya udah saya jumpa dan anggota kamar saya betul, saya ketua kamar. Karena di Libya, Jakarta itu lintas negara. Kamar saya dulu itu ada dari Filipina Selatan pula itu. Ya, Moro, yang dia bolak-balik tunjukkannya fotonya, ini foto saya di Filipina.
ngangkat AK-47, otomotif Kalashnikov 47, itu pegangannya di sana. Dan itu harus diarahkan juga kan gitu. Mau perang aja bawa ke Indonesia kan. Perang pula di sini, aman, damai, tentram. Nah, diarahkan. Arti maksudnya kita di sini adalah bukannya sekedar informasi begitu saja. Orang yang kita udah jumpa. Oh, seperti itu rupanya di sana. Ya, diantaranya. Jadi hijrah tadi di tempat, kemudian amal itu yang saya katakan tadi, itu dengan cara kita belajar ini. Taulah kita dulu ini bid'ah, ini sunnah. Jadi ini sunnah, pindah kita maksudnya. Baru yang ketiga itu ini terkaitan juga dengan masalah pelakunya. Ya, ini ada istilah ditinggalkan orang tersebut. Ya, makanya nggak semua orang itu kita jadikan teman akrab. Almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu berada di atas agama sahabatnya, hendaklah kalian melihat dengan siapa kalian bersahabat. Ya. Dia tunjukkan satu negeri penduduknya orang-orang saleh. Ya otomatis dia juga akan jadi orang saleh. Fa kharaja fa atahul maut. Hanya saja setelah ingin dia hijrah itu malaikat maut mendatanginya. Intinya ini adalah masalah bagaimana perbedaan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, ya. Coba kita perhatikan bahwasanya orang yang menyembah Allah di atas kebodohan dengan orang yang menyembah Allah di atas ilmu. Perhatikan perbedaan di antara keduanya, ya. Orang yang menyembah Allah di atas kejahilan, yang penting orang beribadah dia beribadah, dengan orang yang menyembah Allah di atas al-ilmu. Karena ada hadisnya. Di dalam hadisnya dikatakan dalam hadis yang sahih, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah dan malaikat dan penduduk langit dan bumi, hatta namlah fi juhriha, sampai-sampai semut di lubangnya. La yusalluna ala muallimin nasi khaira. Ya. Akan mendoakan orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Islam. Dan kita adalah pengajar-pengajar kebaikan, minimal di keluarga masing-masing. Semampu kita. Kan nggak mesti orang berubah. Karena berubah itu tidak di tangan kita. Ya. Ini juga yang harus saya ingatkan kepada antum semua ikhwan. Dimanapun anak kita disekolahkan, sehebat apapun sekolah itu tidak berubah. Enggak. Sekolah tidak berubah. Dia hanya memfasilitasi, menunjukkan kepada kebaikan. Kebaikan itu nanti ada di tangkapan anak, ada yang enggak. Ya, tergantung bagaimana nanti didikan pula di rumah atau di tengah jalan dengan siapa dia bergaul. Ya. Jadi sehingga seringkali terjadi salib konflik di sekolah antara orang tua dengan sekolah. Dia pikir sekolah itu merubah orang. Ya. Kita tidak bisa merubah orang. Nabi Nuh saja alaihissalam tak bisa merubah anak. Seorang nabi. Rasulullah SAW bersama pamannya siang dan malam. Bersama Rasulullah diboikot, ikut Abu Thalib. Meninggal dalam kekafiran. Dan disebutkan penghuni neraka paling damai. Apa mau kita buat? Ya, agar dipahami. Tapi yang jelas adalah hadis ini mengajarkan bagaimana Allah, Rasulnya, Allah dan para malaikat ya memuji. Kalau berselawat itu memuji. Adapun makhluk itu mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan. Ya, orang yang berilmu. Ya, tatkala ini ahli ilmu ini tadi menunjuki pemuda itu, ya yang kau masih ada bisa taubat, kau pergi ke sana. Dia masuk dalam hadis ini. Ya. Di samping dengan yang tadi. Ya. Dia orang ada minta nasihat, ingin taubat, ingin perbaikan diri, enggak ada perbaikan samamu katanya. Meninggallah dia dibuat. Kan gitu. Enggak dapat doa. Ini menunjukkan kita enggak tahu status yakni semut, bahkan dalam ayat lain hitan, ikan di lautan mendoakannya. Berapa ikan miliaran itu mendoakannya. Ya, mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan. Walhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah atas nikmat itu kan begitu ya. Idza tabayyana dzalik, itulah poin-poinnya. Jika jelas bagi kita ini semua keutamaan apa itu ilmu syar'i, ya kan? Bahwasanya ilmu syar'i itu adalah ilmu yang diturunkan kepada Allah
berupa petunjuk, hidayah, kemudian seluruh ilmu, seluruh kata ilmu atau anjuran menuntut ilmu di dalam Al-Quran dan Sunnah ditujukan kepada ilmu syar'i. Kemudian keutamaan ilmu syar'i, kalau sudah jelas bagi kita di situ, pertanyaannya sekarang, ini siapa yang membawa? Kan begitu dia. Sudah? Karena ilmu syar'i ini ada dipalsukan dan itu adalah kedustaan terbesar dalam Islam. Innal kadiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilal nar. Sesungguhnya kedustaan itu mengantarkan kepada kemaksiatan dan kemaksiatan itu mengantar kepada neraka. Kedustaan terbesar bukan kedustaan yakni seorang berdusta, tidak menepati janji misalnya. Yakni berbohong bahasanya. Berbohong terbesar itu adalah berbohong atas nama Islam. Makanya berbohong atas nama Rasul, siapkan tempat duduk di neraka. Berbohong atas nama agama, orang bisa masuk neraka, dibuatnya dan abadi di sana. Makanya harus, tatkala kita sekarang ini duduk udah mendeteksi, oh ini ilmu syar'i. Kemudian adalah berikutnya, begitu ada orang berbicara dan dia mengatakan ilmu ini adalah ilmu syar'i, apa yang kita lakukan? Deteksi ilmu syar'i yang sudah kita pahami itu ada nggak di dia? Karena faqidu syai' la yu'ti, kata pepatah Arab. Sesuatu yang tidak memiliki, dia tidak akan bisa memberi. Nah, ini masyarakat kita nggak mampu mendeteksi ilmu syar'i. Sebagaimana tadi, orang yang mau tobat itu, dia nggak bisa mendeteksi siapa ulama. Asal tunjuk saja, oh di sana kayaknya ada orang alim di sana, pokoknya ibadah dia. Oh ya iya, berangkatlah dia. Nggak dapat, meninggal orang itu dibuatnya. Kalau bukan diarahkan masyarakat, kan nggak meninggal ahli ibadah itu. Dia juga kan nyari-nyari, nanya. Artinya adalah kita pun jangan salah mengarahkan orang ke kajian. Kan begitu. Oh, ya saya yakin kalau antum tahu yang mana kajian yang benar mana yang tidak. Intinya di sini jangan salah kita mengarahkan orang. Ya. Tatkala ada orang berbicara tentang masalah agama ini, dimanapun dia berbicara, kita ada gambaran ilmu syar'i ini dia. Ilmu ini ada nggak sama dia tatkala dia berbicara tentang ilmu syar'i. Kalau nggak ada, ini diingatkan. Kan gitu. Atau minimal sekarang kan orang nggak mau dinasihati, banyak juga nggak mau dinasihati. Kita udah bicara masalah adil nasihat. Ini bukan malah mau dia mendengar, bubarkan ya kajian kita. Kan gitu kan, dirusuhi pun banyak kan gitu. Nah, maka seperti ditinggalkan. Karena jika jelas bagi kita ini, fala budda min ma'rifati man humul ulama. Dan dulu pun sudah kita bahas kajian kita dahulu yang sana ada berarti juga kan gitu. Gimana itu? Sini juga ya kan? Ya, waktu saya bahas siapakah ulama? Iya. Siapa ulama? Nah, ulama itu adalah humur rabbaniyun. Mereka adalah ulama rabbani yang mendidik yakni manusia itu dari hal yang perkara yang kecil sampai yang besar. Ya. Alladzina yurabbuna an-nasa ala syariati rabbihim. Mereka adalah yang mendidik manusia di atas syariat Allah. Allah menetapkan syariat. Kan kita kan tidak membuat syariat. Rasulullah pun tidak membuat syariat. Yang membuat syariat itu adalah Allah. Maka begitu kita mengetahui syariat Allah, maka apabila ada ulama mengajarkan manusia kepada syariat Allah, dialah ulama. Bukan pengakuan. Hatta yatamayyaza haula'i rabbaniyun amman tashabbaha bihim. Sampai terbedakanlah ulama-ulama ini dengan orang yang menyerupai mereka. Tetapi bukan bagian dari mereka. Penampilan sama, yang disampaikannya sama. Misalnya kan gitu. Contoh misalnya begini. Sudah saya sampaikan kemarin, tapi nggak apa-apa untuk mengingatkan kembali. Balighu anni walau ayat. Sampaikan kepadaku meskipun satu ayat. Itu kan hadis, nggak bisa kita pikiri memang. Itu hadis, syariat Allah itu. Wahyu, kan begitu. Cuma penerapannya bagaimana? Sampaikan dariku, kata Rasulullah. Dariku, bukan dari ustadz, bukan dari ulama, bukan dari orang Indonesia. Kan begitu. Nah, tatkala kita mengajak manusia kepada keyakinan tertentu atau kepada ritual tertentu, kan begitu. Ini dari Rasul atau dari orang Indonesia? Itu yang harus dideteksi. Kalau dari orang Indonesia ngapain diikuti? Dia nggak nabi. Atau dari ustadz, dia nggak nabi. Itu saya bilang, dan ini banyak orang nggak terima dari kalangan dai. Ya,
Terganggu juga dia, saya pun kenapa terganggu kan gitu. Ya, justru kita terus senang apabila ada diingatkan, oh iya kan gitu. Kenapa? Kita sedang diselamatkan dari satu tanggung jawab besar di akhirat. Ya, terus senang kita kalau ada mengingatkan dalam urusan agama. Nah, nah, gitu. Ya artinya ikhwani dan akhwat harus jelas sehingga tidak muncul di kemudian hari bid'ah. Ya, tidak muncul di kemudian hari bid'ah. Apabila kita sudah mendeteksi ini ilmu syar'i, kemudian kita mendeteksi siapa yang membawa ilmu syar'i ini, amanlah itu. Alhamdulillah nikmat. Tapi umumnya sekarang ini adalah manusia mendeteksi bid'ah, kesyirikan itu adalah ilmu syar'i. Kemudian manusia mendeteksi orang yang mengamalkan atau mengerjakan bid'ah atau kesyirikan itu yang dibalut atas nama Islam, dialah ulama. Akhirnya apa? Manusia sesat dibuat. Kalau tadi mungkin meninggal di dunia kan begitu. Ini kekal abadi di akhirat. Ini patut kita renungi bersama. Demikian kira-kira pengajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.